1 bulan di tempat yang tidak ada. Kalian boleh percaya atau menganggap semua ini hanya halusinasi dari orang yang kurang tidur. Tapi aku bersumpah, aku tidak pernah meminta ini terjadi. Aku hanya mahasiswa biasa yang ingin menyelesaikan kuliah tepat waktu. Aku masih ingat betul, malam itu aku hanya ingin tidur cepat karena besok ada kelas pagi. Tapi saat aku membuka mata, aku sudah berada di tengah ladang yang tidak aku kenal, dan aku tidak tahu bagaimana bisa sampai ke sana. Yang lebih mengen, saat aku kembali ke asrama, teman-temanku menatapku seperti melihat hantu. Mereka semua berkata, aku sudah hilang selama 1 bulan penuh. Tapi bagiku, itu cuma semalam. 1 malam yang seharusnya biasa saja. Satu-satunya hal yang masih menempel dalam ingatanku adalah wajah perempuan itu. Rambut pirang, kulit pucat, seperti lilin, dan bola matanya kosong karena memang tidak ada mata di sana. Tapi aku tahu dia melihatku. Dan yang membuatku menulis ini adalah satu pertanyaan yang tak bisa kujawab hingga sekarang. Jika aku memang kembali, lalu siapa yang tertinggal di tempat itu? Aku tak pernah mendaftar asrama ini. Namaku Rika. Aku mahasiswa baru di Universitas Arga, Loka kampus negeri yang terkenal dengan jurusan teknik dan letaknya yang agak terpencil di kaki bukit kawasan Banyuangin. Saat itu bulan Agustus, awal semester, ganjil. Semua berjalan normal. Aku mengikuti proses registrasi ulang, pengenalan kampus, lalu ikut antrian panjang untuk pembagian tempat tinggal mahasiswa baru. Tapi, ada satu hal yang mengganjal sejak hari pertama. Aku tidak pernah merasa mendaftar untuk tinggal di asrama. Aku bahkan ingat jelas, aku memilih untuk tinggal di kosan luar. Aku dan ibuku sudah survei beberapa kos-kosan 2 minggu sebelumnya. Kami bahkan sudah membayar uang muka. Tapi, entah kenapa, saat namaku dipanggil oleh panitia logistik kampus, aku malah diarahkan ke sebuah gedung yang namanya tidak aku kenal. Asrama Melati 7 ini. Kunci kamu, Rika. Kamar 12, lantai 2. Kata perempuan berseragam kampus yang duduk di balik meja kayu usang. Aku sempat protes. Mbak, saya nggak daftar asrama loh. Dia menatapku sejenak, membuka daftar, lalu menunjuk satu baris dengan stabilo kuning. Rika S. Alamsyah, teknik mesin, Melati 7. Kamar 12 ini nama kamu kan? Aku mengangguk pelan. Mungkin kamu daftar waktu orientasi daring. Biasanya banyak yang lupa, tapi tenang aja. Koper dan barang kamu udah kami taruh di kamarmu. Aku membeku. Barangku? Di kamarku? Aku bahkan masih menggenggam koper dan ransel yang kubawa sendiri dari rumah. Maaf, maksudnya koper saya. Perempuan itu hanya tersenyum datar, menggeser kunci ke arahku, lalu memanggil nama mahasiswa berikutnya. Asrama Melati 7 terletak agak jauh dari pusat kampus. Bangunannya tua, bergaya kolonial Belanda, dengan jendela tinggi dan koridor panjang seperti sekolah zaman dulu. Dinding luarnya retek-retik, ditumbuhi lumut, dan pelataran depan dipenuhi pohon angsana tua yang menjulang muram. Saat aku sampai di sana, suasananya aneh. Bukan karena sepi, tapi karena terlalu tenang. Bahkan angin pun seperti enggan berembus. Pintu depan terbuka setengah. Aku masuk dengan langkah ragu, melewati lorong yang penuh aroma debu dan karbol basi. Di dinding tergantung foto-foto hitam putih mahasiswa zaman dulu. Semuanya tersenyum aneh, seperti tahu bahwa mereka sedang dipandangi. Kamar 12 berada di ujung lorong lantai 2. Aku menaiki tangga besi yang mengeluarkan suara kriet setiap langkah, sampai akhirnya aku berdiri di depan pintu kamarku yang sudah sedikit terbuka, yang membuat jantungku nyaris berhenti. Koperku memang sudah di dalam. Bahkan jaket favoritku sudah tergantung di gantungan pintu. Sepatu kampusku
sudah terletak rapi di bawah ranjang. Bahkan, ada buku catatan kecilku di meja. Buku yang hanya aku simpan di laci rumah belum pernah aku bawa kemanapun. Aku tak tahu bagaimana semua itu bisa berada di sana. Malam pertama aku tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena segalanya terasa salah. Aku sempat berpikir, ini hanya miskom administrasi, atau mungkin ibuku diam-diam mengubah pilihan tempat tinggalku agar lebih hemat. Tapi ketika ku telepon ibu malam itu, nadanya bingung. Apa, asrama? Bukannya kamu udah mulai tinggal di kosan? Iya bu, tapi barang-barangku tiba-tiba udah ada di asrama, semuanya. Hening di seberang. Lalu, suara ibu terdengar pelan, nyaris berbisik. Kak, kamu bilang semua barangmu di sana? Kamu bawa koper dari rumah kan? Iya. Tapi, yang di kamarku ini juga koperku bu. Sama persis, bahkan ada stiker SMEQ juga. Dan saat itu juga, telepon terputus. Sejak malam itu, aku mulai menyadari, mungkin bukan aku yang memilih tinggal di asrama ini. Mungkin, aku hanya menggantikan seseorang yang belum sempat pergi. Aku belum tidur malam itu. Badanku memang lelah, tapi mataku enggan terpejam. Entah karena tempat baru, atau karena pikiran yang belum berhenti mempertanyakan, bagaimana mungkin semua barangku bisa lebih dulu sampai di sini. Waktu di dinding menunjukkan pukul 00,37. Aku masih menatap langit-langit, mencoba menghitung retakan seperti saraf bercabang yang menggoreskan pola di tembok. Lampu kamar sengaja aku padamkan, hanya cahaya dari luar jendela yang menyelinap masuk tipis-tipis. Dan saat itulah aku mendengarnya. Rika, suaranya pelan, teramat pelan, tapi jelas. Awalnya kupikir suara dari luar. Mungkin teman kamar sebelah sedang memanggil, tapi tak ada bunyi langkah. Tak ada suara pintu, hanya ada hening dan desiran angin kecil yang entah dari mana datangnya. Rika, kali ini lebih dekat, seperti dari lorong. Aku bangkit perlahan dan melangkah menuju pintu kamar. Kubuka sedikit, hanya sekadar celah agar bisa mengintip keluar. Lorong asrama tampak gelap, hanya satu lampu di ujung yang berkedip lemah. Tepat saat aku hendak menutup kembali pintu, suara itu terdengar lagi, jelas, dari sebelah kiri, dari arah kamar nomor 04. Aku bergidik. Setahuku, semua kamar bernomor genap di lantai ini sudah dekesalken. Salah satu senior sempat menyebut, lantai 2 dulu pernah mengalami kebakaran kecil, bagian kirinya hangus. Dan semua kamar genap dilarang digunakan sejak saat itu. Tapi, entah kenapa, pintu kamar 04 sedikit terbuka. Dan kulihat cahaya samar menyorot dari dalamnya. Bukan cahaya lampu biasa. Lebih seperti api kecil, seperti cahaya lilin. Seketika bulu kudukku meremang, karena sesaat setelah itu, cahaya padam, dan suara pintu berderit tertutup pelan. Aku menutup pintuku cepat-cepat, mengunci dengan kedua kunci yang tersedia, dan menarik selimut, meski tubuhku basah oleh keringat dingin. Keesokan paginya, aku memberanikan diri bertanya pada penghuni kamar sebelah, orang yang ku tahu bernama Rio. Ia tampak lebih senior dan lebih ramah dibandingkan yang lain. Mas Rio, kemarin malam ada yang manggil-manggil nama saya dari arah kamar 04. Itu masih dipakai ya? Wajahnya berubah tegang. Kamar 04? Ia mengulang dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Aku mengangguk pelan. Iya, saya dengar suara. Bahkan sempat ada cahaya dari dalam. Rio memandang keluar jendela sejenak, lalu menoleh padaku. Rika, kalau kamu dengar suara dari kamar kosong, jangan pernah jawab, dan jangan deket-deket ke sisi kiri lorong. Aku diam, menunggu penjelasan. Kamar 04 itu tempat terakhir sebelum kebakaran. Yang meninggal tinggal di kamar itu, ucapnya perlahan. Aku menahan napas.
Meninggal? Ia mengangguk. Mahasiswi, anak seni rupa, ditemukan terbakar. Tapi, katanya, dia sudah tewas sebelum api menjalar. Gantung diri, katanya. Tapi nggak ada yang lihat langsung. Yang pasti, setelah kejadian itu, kamar-kamar genap dikosongkan. Dan, beberapa orang mengaku masih dengar dia memanggil nama. Memenggo, siapa? Rio menatapku lama, lalu berkata, yang gantian tinggal di asrama ini. Sejak malam itu, aku mulai sadar, mungkin aku bukan satu Satania penghuni di lantai ini, dan mungkin aku sudah dijadikan bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih tua dari sekadar sistem asrama. Sudah 3 malam aku tidur di kamar 12 asrama Melati ke-7. Tapi rasanya seperti sudah berminggu-minggu. Aku mulai terbiasa dengan suara retakan dari langit-langit, bunyi langkah samar di lorong yang kosong, dan pintu kamar yang berderit sendiri meski tak ada angin. Yang sulit aku terbiasa adalah suara yang memanggil namaku tiap lewat pukul 2 pagi. Dan malam itu, aku terbangun lagi. Kali ini, bukan karena suara, tapi karena bau. Bau gosong, seperti kain terbakar yang diredam dengan air. Asapnya lembab dan menyusup ke paru-paru. Bau itu merayap masuk ke hidungku dan membangunkanku dengan rasa mual. Aku menyalakan lampu kamar, tapi tidak menemukan apapun yang terbakar. Jendela tertutup rapat. Tak ada asap, tapi baunya kuat sekali. Dan entah kenapa, aku justru memutuskan untuk ke kamar mandi. Aku membawa handuk kecil dan melangkah menyusuri lorong. Kamar mandi terletak di ujung koridor, satu-satunya ruangan bersama yang masih bisa digunakan. Lampu-lampunya remang, dan ada satu bohlam yang berkedip lambat, seolah kehabisan tenaga. Jam tanganku menunjukkan 03,07 pagi. Waktu yang aneh untuk mencuci muka, tapi entah kenapa, aku merasa harus melakukannya. Kamar mandi itu panjang dan dingin, dengan 6 wastafel berjejer di depan cermin besar, yang menghitam di beberapa bagian karena usia. Dindingnya basah, meski tak ada yang baru saja mandi. Air dari keran menetes pelan seperti suara tik-tik-tik-tik dari detak jam rusak. Aku menunduk ke wastafel, membasahi wajahku 1 sipratan, 2 sipratan. Aku mengusap pelipis dan menarik napas. Bau gosong tadi terasa memudar. Tapi saat aku menatap ke cermin, ada seseorang berdiri di belakangku. Refleksi tubuh tinggi, pucat, dengan rambut panjang yang menjuntai basah. Wajahnya tak jelas, kabur seperti kabut, tapi aku bisa melihat dia menatapku. Aku membalik badan dengan cepat. Kosong. Lorong kamar mandi itu kosong. Tak ada siapapun. Napas mulai tak teratur. Jantungku berdetak tak karuan. Tapi aku memaksa diri untuk kembali menghadap ke cermin, sekadar memastikan kalau itu hanya bayangan. Mungkin pantulan aneh dari lampu yang berkedip. Tapi saat kulihat lagi, refleksiku tak bergerak. Aku di cermin masih menunduk seperti sedang membasuh wajah, padahal tubuhku nyata sedang menatap cermin, lurus, menengadah. Dan saat aku di cermin perlahan mengangkat kepala, wajahnya berubah. Itu bukan wajahku. Matanya hitam kosong, mulutnya sobek dari pipi ke pipi, seperti digaruk paksa. Di dahinya ada bekas tali, bekas lilitan yang dalam, seolah pernah digantung dan diturunkan terlalu lambat. Seketika semua lampu di kamar mandi padam. Aku berlari keluar tanpa sempat mengambil handuk, membanting pintu kamar mandi di belakangku. Aku bersumpah, sebelum pintu itu tertutup, aku sempat melihat sesuatu dari balik cermin yang retak. Refleksi aku masih berdiri di sana, tidak ikut berlari. Sejak malam itu, aku tidak pernah berani masuk kamar mandi di atas jam 2 pagi. Tapi setiap kali aku melewati lorong itu, kadang aku merasa sedang dipantau dari balik cermin. Bukan oleh diriku, tapi oleh sesuatu yang sedang menunggu untuk menukarkanku. Sudah,
Hampir 1 minggu aku tinggal di asrama Melati ke-7. Dan setiap malam terasa lebih panjang dari seharusnya. Ada hal-hal kecil yang sulit dijelaskan. Suara yang datang dari kamar kosong, bau hangus samar yang tiba-tiba muncul, refleksi yang tak ikut bergerak. Tapi ada satu hal lain yang semakin membuatku tak nyaman. Seseorang yang duduk di tangga. Gadis itu selalu ada di sana. Tangga menuju lantai 2, dekat jendela yang menghadap lapangan belakang. Dia duduk diam, seperti patung. Rambutnya hitam pekat, panjang, menutupi sebagian wajah. Wajahnya tirus, matanya menatap kosong ke arah luar, ke arah lapangan yang hanya dipenuhi rumput tinggi dan pohon-pohon mati. Aku pertama kali melihatnya 3 malam yang lalu. Kupikir dia hanya sedang mencari udara malam, tapi malam berikutnya, dia duduk lagi di posisi yang sama. Dan malam selanjutnya, masih ada, tak berubah sedikit pun. Yang aneh, aku tidak pernah melihat dia bergerak. Tidak sedang naik, tidak turun, tidak sedang membuka pintu kamar. Dia hanya mengkiul di sana duduk. Rasa penasaran akhirnya mengalahkan rasa takut. Suatu malam, setelah mengisi botol air di dispenser bawah, aku memberanikan diri naik dan menghampirinya. Langkahku pelan, tangga kayu berderit, tapi dia tidak bereaksi. Permisi mbak, kataku pelan. Dia tidak menjawab, tidak menoleh, hanya tetap menatap keluar jendela. Mbak tinggal di kamar berapa ya? Tetap tidak ada respons. Sampai aku berdiri di sampingnya dan merasakan hawa dingin yang menusuk. Padahal udara malam tidak terlalu dingin. Aku mengangkat tanganku, berniat menepuk pelan. Pundaknya sekadar menarik perhatian. Tapi saat tanganku hanya tinggal beberapa senti dari bahunya, tubuhku melewatinya. Tanganku menembus udara kosong. Tidak ada tubuh di sana. Tidak ada pundak, tidak ada wujud yang bisa disentuh. Aku terdiam, mundur perlahan, dan saat aku menatap ke arahnya lagi, dia tidak ada. Pagi harinya, aku bertanya ke Rio. Mas, di tangga lantai 2, dekat jendela, sering ada cewek duduk diam. Tahu nggak siapa? Rio menatapku lama, lalu menggeleng pelan. Di lantai 2 cuma kita-kita doang. Dan gak ada cewek, semua asrama cowok. Loh, tapi saya lihat sendiri, Mas. Dia sering duduk di situ. 3 malam berturut-turut. Wajah Rio langsung berubah. Rambut panjang, kan, hitam, kurus. Aku mengangguk. Matanya kosong. Aku diam, tidak perlu menjawab. Dia sudah tahu. Rio memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan. Kalau kamu lihat dia, jangan tatap terlalu lama. Kadang, dia bisa ikut duduk di tempat yang lebih dekat setelah itu. Malam ini, aku mengunci pintu kamar lebih awal, tapi saat aku menoleh ke jendela, refleksi, gadis itu terlihat duduk di atas meja belajarku. Wajahnya tak menoleh, tapi aku tahu. Dia tahu aku melihatnya. Dan sekarang, aku tak tahu berapa jarak yang masih tersisa antara aku dan dirinya. Setelah semua kejadian yang kuhadapi selama seminggu ini, suara dari kamar kosong, wajah di cermin, dan gadis yang tak bisa kusentuh, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Bukan hanya secara gaib, tapi secara sistem. Ada yang ganjil di dalam struktur asrama ini. Aku mulai mencatat semua penghuni yang kutemui, nama-nama mereka, kamar yang mereka tempati, bahkan kebiasaan kecil yang kulihat dari pintu kamar atau lorong. Sampai akhirnya, aku iseng meminjam lembar data penghuni dari Pak Heru, penjaga asrama. Alasannya simpel, aku bilang ingin mencocokkan nama-nama penghuni untuk urusan kelompok belajar. Dia tidak curiga. Lelaki tua itu menyerahkan map berisi kertas lusuh yang ditulis tangan dengan huruf kapital semua. Aku menelusuri daftar itu di ruang TV. Sendirian, Melati 7 punya 16 kamar. Kamar 02, 04,
06, dan 08 memang tertulis. Kosong blokir pasca bakaran, sesuai dengan yang dikatakan Rio dan beberapa penghuni lain. Tapi ada satu yang langsung membuat bulu kuduku berdiri. Tidak ada nama, hanya kotak kosong. Seperti belum diisi, pokon bagian program studi dan tahun masuk dibiarkan kosong. Yang lebih aneh lagi, aku tahu pasti kamar 14 tidak pernah benar-benar kosong. Setiap lewat lorong lantai 2, setelah tengah malam, aku selalu melihat lampunya menyala. Kadang dari celah bawah pintu terlihat bayangan kaki berjalan mondar-mandir. Pernah juga aku mendengar suara kursi digeser. Pernah ada suara musik radio lawas yang tiba-tiba terputar pelan dan berhenti di tengah. Aku pernah menanyakan hal ini ke salah satu penghuni lama, Bagas, mahasiswa tingkat 3 yang tinggal di kamar 11. Mas, kamar 14 itu sebenarnya dipakai siapa sih? Wajahnya langsung berubah, sorot matanya mendadak tajam. Rika, mending jangan banyak nanya soal kamar itu. Kenapa? Soalnya aku lihat lampunya sering nyala tapi di daftar nggak ada namanya. Dia mendesah panjang, lalu hanya menjawab satu kalimat, pelan, tapi menggema lama di pikiranku. Yang tinggal di situ memang bukan buat dicatat. Malam itu, aku kembali lewat lorong atas. Lampu kamar 14 benar-benar menyala terang. Di balik celah pintunya, terlihat ada bayangan seseorang duduk menghadap tembok. Aku ingin tahu, setidaknya, siapa dia? Siapa yang bisa tinggal di kamar, yang bahkan sistem asrama pun enggan mencatat kupi kepelen pintu kamar ke-14 satu kali. Tidak ada jawaban. Kupukul sekali lagi, dan kali ini lampunya langsung padam. Aku mundur 2 langkah, jantungku berdebar. Tak sampai 3 detik kemudian, pintunya berderit terbuka pelan. Kosong. Tak ada siapapun, tapi di dalam kamar itu ada sesuatu yang lebih mengen dari wujud. Bau formalin, bau mayat yang diawetkan, dan yang membuat aku kehilangan kata-kata. Di lantai, di depan meja belajar, ada foto kecil yang tergeletak. Foto aku dengan tanda silang merah di wajahku. Keesokan paginya, aku kembali membuka daftar penghuni. Kamar 14 masih kosong. Tapi ada satu perubahan kecil. Tepat di bawah tulisan, ada catatan baru yang entah kapan ditulis. Menunggu pengganti berikutnya. Ada satu hal yang tidak tertulis dalam peraturan asrama Melati ke-7. Bukan tentang kebersihan, bukan tentang jam malam, bukan pula larangan merokok di balkon belakang. Larangan ini tidak tertulis dimanapun, tapi semua penghuni lama tahu. Kalau jam sudah pukul 4 pagi, kamu harus pura-pura tidur. Jangan pengen, jangan bicara, dan yang paling penting, jangan pernah menjawab, meski suara itu terdengar seperti milikmu sendiri. Aku pertama kali mendengar aturan itu dari Randy, mahasiswa tingkat 3, penghuni kamar 09. Kami sedang duduk di lorong, iseng main kartu, sambil menunggu hujan reda. Rika, katanya pelan, sambil menyeruput kopi, kalau nanti kamu bangun dan lihat jam sudah pukul 4 pagi, abaikan saja. Jangan macam-macam. Aku tertawa. Kupikir dia bercanda. Kenapa? Emang ada setan khusus jam 4 pagi, Mas? Dia menatapku tajam. Tidak senyum, tidak marah, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu yang tidak bisa diceritakan. Dengan kata-kata biasa, dulu ada mahasiswa tingkat akhir, anak jurusan sastra. Dia sering insomnia, suka keluar kamar dini hari, jalan-jalan di koridor buat melawan rasa sepi, katanya. Sampai suatu malam, dia jawab suara yang manggil dari ujung lorong. Terus, besok paginya, dia ketuk semua kamar. Niru, kami ngumpul di aula. Terus dia bilang, dia bukan lagi orang yang sama. Aku menelan ludah. Habis itu dia hilang. Enggak, dia masih ada, masih kuliah. Tapi
kosong. Ngomongnya lambat, jalan kayak dituntun, kayak boneka yang ditinggal hidup. Dosen-dosen juga akhirnya mengistirahatkan dia. Randy menatap jendela, dan yang paling aneh, kadang kita dengar dia ngobrol sendiri, pakai suara yang sama dengan miliknya. Malamnya, aku tak bisa tidur. Entah kenapa, pikiranku terus dipenuhi kalimat itu. Jangan menjawab, bahkan jika suara itu terdengar seperti milikmu sendiri. Jam menunjukkan 03,58. Aku terbaring gelisah. Mataku enggan terpejam. Padahal tubuhku kelelahan. Semua lampu sudah kupadamkan. Selimut sudah kupeluk erat-erat. Tapi rasa dingin merambat dari lantai ke tulang belakang. Jam 04,01. Rika. Aku langsung membuka mata. Suara itu dari lorong. Rika, kamu bangun? Ya, itu suaraku. Bukan suara orang lain, suaraku sendiri. Persis, dengan intonasi dan tekanan yang sama. Seperti sedang memutar rekaman suara yang tak pernah kurekam. Rika, ayo buka pintu. Aku membeku. Tidak bergerak, tidak menjawab. Lalu suara itu berubah arah. Dari luar jendela, kita lihat aja siapa yang lebih sabar ya. Suara itu suaraku sendiri berbisik, seperti sedang tersenyum. Dan saat aku menarik selimut menutupi wajah, kupikir aku mendengar pintu kamarku terbuka sedikit. Tanpa suara langkah, tanpa kunci diputar, hanya angin dingin dan keheningan yang mengancam. Aku tidak ingat pasti kapan aku tertidur, tapi saat terbangun, jam sudah menunjukkan jam 7:10 pagi. Pintuku masih terkunci, tapi ada sesuatu di depan pintu. Secarik kertas kecil, seperti dari buku tulis robek. Tulisannya pakai ballpoint merah. Besok, aku akan mencoba dari balik cermin, atau dari dalam tubuhmu yang tidur. Dan sejak hari itu, aku tak pernah lagi membiarkan diriku bangun pukul 4 pagi. Kalau bisa, aku berdoa agar tubuhku tidak mengenal waktu. Karena di asrama Melati 7, jam 4 pagi bukan sekadar waktu, tapi salah. Celah di mana kau bisa digantikan. Aku pikir, aku sudah cukup paham kebiasaan aneh asrama ini. Tapi minggu itu, ada sesuatu yang tidak bisa lagi dikesampingkan. Sesuatu yang terlalu nyata untuk disebut halusinasi. Asrama Melati 7 mengalami mati listrik total selama 7 hari. Alasannya teknis, kata staf kampus. Ada perbaikan kabel induk di sekitar kampus yang berdampak ke beberapa gedung tua, termasuk asrama kami. Semua kamar gelap gulita. Saat malam tiba, tidak ada kipas, tidak ada charger, hanya suara serangga dari luar jendela dan detak jam yang terasa memekakan. Tapi, ada satu kamar yang tetap terang setiap malam, tanpa gagal. Kamar nomor 08. Letaknya tepat di tengah lorong kiri lantai 2, di blok yang mestinya sudah tak boleh ditempati. Sejak kebakaran kecil beberapa tahun lalu, dindingnya masih gosong sebagian, dan bau hangusnya masih bisa tercium saat cuaca lembab. Plakat nomor kamarnya miring, setengah meleleh karena panas, tapi aku tahu jelas itu kamar 08. Karena tulisan angka merah di pintunya masih terbaca samar. Saat semua kamar tenggelam dalam kegelapan, kamar itu justru terang benderang. Bukan terang seperti cahaya lampu neon, bukan pula dari lilin, melainkan cahaya kuning kehijauan, seperti nyala api kecil tapi tak pernah berasap. Malam pertama aku lihat itu, kupikir ada yang sedang menyalakan lilin dari dalam. Tapi malam kedua, cahaya itu tetap ada. Meski tidak ada satupun penghuni yang mengaku memakai ruangan tersebut. Malam ketiga, aku iseng bertanya ke Pak Heru, penjaga asrama, "Pak, kamar 08 itu dipakai siapa ya?" Wajahnya langsung menegang. Ia menghela napas dalam-dalam. 08 dulu dipakai anak seni rupa, namanya Marni. Tapi dia hilang. Hilang gimana Pak? Begitu aja, nggak pamit, nggak bawa barang, tapi kamarnya
masih lengkap. Semua lukisan dan cat minyaknya masih di meja waktu terakhir dia kelihatan. Pak Heru melanjutkan dengan nada pelan, hampir berbisik. Tapi sejak itu, kamar itu gak pernah benar-benar gelap, kayak masih ada yang kerja lembur di dalam. Rasa penasaran menggerogoti pikiranku malam kelima. Aku menunggu sampai semua orang tidur. Sekitar jam 1:30 pagi, aku membawa senter kecil dan berjalan perlahan ke lorong kiri. Cahaya dari kamar 08 makin terang saat aku mendekat, tapi bukan cahaya tetap, melainkan seperti cahaya yang bergerak, seperti pantulan nyala dari permukaan air atau dari api yang menari-nari. Aku tempelkan telingaku ke pintu. Ada suara pelan sekali, seperti kuas yang menyentuh kanvas, dan napas lembut yang sangat teratur. Aku mengetuk pelan sekali. Tidak ada jawaban, tapi tiba-tiba cahaya dari dalam menghilang seketika, seperti disedot dari balik pintu. Aku mundur 2 langkah, dan saat itulah ada sesuatu yang menempel di bawah pintu. Kertas, lembaran tipis, seperti dari buku sketsa. Kupungut dan kulihat gambarnya. Itu wajahku, tapi dengan mata bolong, tanpa bola mata. Mulutku sobek ke samping, dan di bawahnya tertulis dengan cat merah, "Aku belum selesai melukismu." Sejak saat itu, setiap malam meski listrik masih mati, aku melihat kamar 08 tetap menyala. Tapi kini, cahayanya bukan hanya dari dalam. Kadang, aku melihat bayangan orang duduk di jendela, menggambar, dan menatap ke arah kamarku. Dan saat aku menutup jendela, dinding kamarku mulai mengeluarkan bau cat minyak, seolah lukisan itu belum selesai, dan kanvas yang sedang digunakan adalah aku. Aku tidak ingat mimpi apa yang kualami malam itu. Yang aku tahu, aku tidur seperti biasa, di atas kasurku, di kamar 11 asrama Melati ke-7. Kipas mati, lampu padam, tapi tidak ada yang terasa aneh. Sampai aku membuka mata, dan aku sadar, aku tidak berada di kamarku. Langit di atasku kelabu, aroma tanah basah menusuk hidungku, dan seluruh tubuhku terasa dingin-dingin dari embun. Bukan AC atau angin malam biasa. Aku terbangun di tengah ladang kosong, rumput liar menjalar tinggi di sekeliling. Beberapa batang jagung belum dipanen, tapi semuanya sudah layu. Di kayahan, tampak lampu samar dari gubuk kecil, dan langit mulai memudar. Tanda waktu subuh belum lama lewat. Aku berdiri sempoyongan, kakiku berlumpur, tangan kananku kotor, seperti habis merangkak di tanah. Dan yang paling membuatku merinding, aku menggunakan pakaian tidurku, persis seperti yang kupakai saat tidur di kamar. Sambil menggigil, aku berjalan menuju rumah terdekat yang tampak masih berpenghuni. Seorang bapak tua menyambutku dari beranda. Ia menatapku lama, sebelum berkata pelan, "Kamu dari asrama?" "Ya," aku mengangguk cepat. Nafasku masih belum stabil. "Sudah beberapa malam ini kamu kesini?" "Jalan sendiri." "Apa pak?" "Kadang jam 2, kadang lewat 3. Selalu lewat pematang sawah." "Sendiri?" "Diam." Tatapanmu kosong. "Pernah anak saya coba sapa kamu malah lari ke arah pohon beringin." Aku tak bisa berkata apa-apa. Tubuhku mulai bergetar. Tapi bukan karena dingin, karena ketakutan. Aku memaksa tersenyum. "Pak, sekarang jam berapa?" "Sudah lewat subuh. Hampir 5:30. Kupinjam ponsel anaknya." Dan benar, jam menunjukkan jam 5:28 pagi. 3 kilometer dari asrama. Tanpa ingatan, tanpa kendaraan, dan tidak seorang pun tahu bagaimana aku bisa sampai sini. Sesampainya di asrama, Randy dan Wahyu kaget bukan main. "Rika, lu kemana aja woi? Kita udah cari dari semalam." Mereka blank. Sekitar jam 2 dini hari,
Pintu kamarku terbuka pelan. Mereka sempat mengira aku cuman ke toilet, tapi waktu jam 3 lewat, aku tak kembali. Mereka coba cek, kamarku kosong, tapi selimut masih terlipat, dan sandal masih ada di dalam kamar. Seolah aku menghilang begitu saja. Wahyu lalu bertanya hal yang paling tak ingin ku dengar pagi itu. "Lo gak pernah jalan sambil tidur kan?" Aku menggeleng. Dan sebelum aku sempat bertanya balik, Randy berkata sambil menatap pintu kamar yang setengah terbuka. "Kayaknya lu bukan jalan sambil tidur kah? Lu dijemput?" Aku menatapnya, bingung. "Jendela kamar lu," katanya sambil menunjuk. "Tadi subuh, ada yang lihat bayangan keluar dari sana. Tapi bayangannya bukan kayak manusia, lebih tinggi." Malam ini, aku kembali mengunci semua pintu dan jendela, tapi di dinding ada bekas lumpur yang seperti bekas tapak tangan, terlalu tinggi untuk dijangkau dengan lompatanku. Dan saat aku coba mencuci kaki sebelum tidur, air keran berubah menjadi bau lumpur busuk seperti di ladang kemarin. Aku takut tidur, tapi aku lebih takut kalau ternyata sudah tertidur, dan aku hanya bermimpi sedang terjaga. Aku baru sadar, ada yang salah saat membuka email dari dosen pengampu mata kuliah Etika Visual. "Terima kasih untuk partisipasi aktifmu, Rika," tulisnya. "Kamu hadir penuh 3 minggu terakhir. Materi minggu depan akan lebih berat. Jadi persiapkan mental ya." Aku menatap layar ponsel cukup lama, ada yang tidak beres. Karena selama 3 minggu terakhir, aku tidak ingat pernah ke kelas. Bahkan, tidak ingat pernah bangun pagi. Aku hanya tidur. Atau lebih tepatnya, terjebak dalam tidur yang tak pernah utuh. Terbangun dengan tubuh lemas. Kadang kuku penuh tanah, kadang bau hangus menempel di rambutku. Aku lalu mengecek grup kelas. Dan ternyata, semua teman sekelasku bilang, aku aktif-aktif saja. Bahkan mereka menyebut aku sempat presentasi kecil saat sesi diskusi terbuka minggu lalu. "Wah, Rika keren ya. Kemarin bawa sketsa tengkorak. Gokil," tulis salah satu temanku. Sketsa tengkorak? Aku tak pernah menggambar apapun. Aku bahkan belum menyentuh alat gambar sejak pindah ke asrama ini. Hari itu, aku memberanikan diri menemui dosen langsung. "Pak, boleh saya lihat daftar absen manual?" tanyaku dengan suara serak. Ia mengangguk dan menyerahkan buku catatan yang sudah agak usang. Dan di sana, ada tanda tangan atas nama Rika Widyatama. Tulisannya persis, mirip seperti tanganku. Tapi, ada satu yang aneh. Tiap tanda tangan punya goresan tinta yang sedikit bocor. Seperti ditulis dengan tangan basah. Dan setelah halaman keempat, baunya berubah. Ada aroma menyengat seperti tanah lembab dan cat minyak. Aku kembali ke kamar sore itu dengan perasaan tak karuan, lalu membuka laci yang hampir tak pernah aku sentuh. Dan di sana, ada benda yang membuat tengkukku langsung dingin. Sebuah buku, sketsa. Dan di halaman pertama, tertulis kelas etika visual. Dengan tenggel-tenggel, pertemuan kuliah, dan gambar-gambar yang bukan buatanku. Semua sketsanya tentang tubuh manusia yang rusak. Tulang terbuka, mata copot, kulit dikuliti, tangan terbalik. Tapi semua disajikan dengan detail aneh, bukan seperti gambar fiksi, melainkan seperti referensi dari sesuatu yang nyata. Dan di halaman terakhir, ada satu sketsa yang belum selesai. Wajah seseorang dengan bentuk kepala yang sangat kukenal. Wajahku, tapi matanya digambar masih kosong, belum diisi. Dan di bawahnya, tertulis dengan tinta merah gelap, "Selesaikan kuliahnya sebelum kau kembali menjadi bahan." Sejak itu, aku tak berani tertidur lebih dari 2 jam, karena setiap kali aku mulai terlelap terlalu dalam, aku bisa merasa tubuhku dipinjam, entah oleh siapa, entah untuk apa. Tapi yang pasti, dia lebih aktif daripada aku, dan semua orang lebih menyukai dia.
Tempat tidurku sederhana. Ranjang besi, berkerangka tua. Catnya sudah mengelupas di banyak bagian. Kasurnya tipis, agak melesak di tengah, dan di bawahnya ada ruang kosong sekitar 30 cm, cukup untuk menyimpan koper atau kardus sepatu. Tapi aku tak pernah menyimpan apapun di bawah sana. Entah kenapa, aku merasa itu bukan tempat yang aman. Beberapa malam terakhir, aku mulai merasakan getaran samar. Setiap kali akan tertidur, awalnya kupikir hanya angin atau hembusan AC mati hidup. Sampai aku sadar, tidak ada AC di kamar ini. Getaran itu tidak besar, tapi konstan, kadang pelan, kadang mendadak mengencang, lalu berhenti. Seperti sesuatu yang bergerak pelan, merayap, atau bernapas. Aku sempat mengira itu tikus atau musang, tapi saat ku buka spray dan mengintip ke bawah, tak ada apa-apa. Hanya gelap pekat, bau besi berkarat, dan bau tanah lembab yang menyengat. Rasanya sama seperti saat aku bangun di ladang itu. Malam ketujuh, semuanya berubah. Aku belum tidur. Lampu kamar sengaja kupadamkan. Tapi aku menyalakan senter kecil dari ponsel dan menyandarkannya ke dinding. Jam menunjukkan jam 2:38 dini hari. Aku bisa mendengar detak jam di lorong. Samar, dan getaran itu kembali. Kali ini lebih kuat. Ranjangku bergeser perlahan ke kanan, hanya beberapa sentimeter. Tapi cukup untuk membuat botol air di sampingku jatuh. Aku menahan napas, lalu seperti dorongan naluri aneh aku mengintip ke bawah ranjang. Dan saat itulah aku melihatnya. Sebuah tangan putih, sangat pucat, panjang, tak wajar. Jari-jarinya lebih banyak dari 5, dan yang paling menakutkan, tangan itu sedang menggenggam tiang ranjangku dengan erat. Aku langsung mundur dan terjatuh dari sisi kasur. Senter ponsel menggelinding ke pojok ruangan. Tapi bahkan dalam redup cahaya itu, aku masih bisa melihat gerikan di bawah tempat tidurku. Seperti ada yang menggeser tubuhnya. Melingkar perlahan. Aku tak berani bangkit, tak berani berteriak. Hanya bisa duduk di lantai, menggigil, menunggu. They are. Dan saat langit mulai biru muda, getaran itu hilang. Aku mengintip lagi, kosong. Tapi sejak malam itu, aku tak bisa tidur di tempat tidur lagi. Aku mulai tidur, duduk di kursi. Atau kadang, hanya rebahan di lantai dekat pintu. Dengan senter menyala, sampai malam ini, aku baru sadar satu hal. Setiap kali aku tidak tidur di kasur, aku bisa mendengar suara gesekan logam dari bawah ranjang, seperti seseorang yang kesal karena ditinggal. Dan di salah satu malam ketika aku pura-pura tertidur di kursi, aku mendengar suara pelan dari bawah tempat tidur. Naik lagi. Aku belum selesai mainnya. Malam itu hujan turun sejak Isya. Derasnya konstan seperti dituang dari langit. Petir sesekali menyambar, tapi tak terlalu dekat. Yang paling menggangguku justru ketukan. Bukan dari pintu, tapi dari jendela. Kamarku berada di lantai 1, menghadap taman kecil di belakang gedung. Tidak ada jalan akses langsung ke sana, kecuali memutar lewat lorong belakang, yang biasanya selalu terkunci malam hari. Ketukan itu pelan, tap-tap, seperti kuku atau sendok logam dipukul perlahan ke kaca. Awalnya, aku pikir itu tetesan hujan, tapi suara ketukannya terlalu ritmis, terlalu sengaja. Kupadamkan lampu kamar, lalu perlahan berjalan ke jendela, menyibak tirai tipisnya sedikit. Dan di sanalah dia, seorang perempuan, berdiri diam, tepat di balik kaca. Rambutnya pirang, tapi kusam dan basah, menjuntai menutupi sebagian wajah. Kulit wajahnya pucat, bengkak, seperti bekas luka bakar yang sudah mengering, tapi tak pernah sembuh total. Tapi, yang membuatku menahan napas adalah dia tidak punya mata.
Kedua rongganya bolong, seolah bola matanya dicongkel habis. Namun, entah bagaimana, aku tahu dia sedang menatapku, tepat ke arah mataku. Dan saat aku hendak mundur dari tirai, dia tersenyum, senyum kecil, tipis, pelan, tapi cukup untuk memperlihatkan gigi-giginya yang rapat dan coklat, seperti kayu lapuk. Lalu tangannya terangkat, dan dia menunjuk ke arahku. Aku mundur cepat, hampir tersandung kursi. Ku coba menyalakan lampu, gagal, listrik padam. Ku ambil senter dari laci dan menyorot ke jendela. Kosong. Taman di luar sunyi, hanya suara hujan dan angin menggoyang dedaunan. Tak ada siapa-siapa. Kupikir aku berhalusinasi, tapi saat aku membuka tirai penuh dan menempelkan dahi ke kaca, ada bekas sidik jari. 5 jari kecil menempel di kaca. Dan di antaranya ada bercak merah kehitaman, seperti darah lama yang sudah mengering. Esok paginya, aku memberanikan diri bertanya ke Wahyu soal taman belakang. Dan dengan ekspresi berat, dia berkata, "Rika, lu tahu nggak kalau dulu pernah ada anak perempuan yang meninggal di taman belakang?" Aku menelan ludah. Dia bukan anak asrama, warga, anak kecil. Rambutnya pirang karena bapaknya bule. Ketemu udah meninggal di bangku taman belakang. Matanya hilang. Katanya sih dia ngintip sesuatu dari jendela dapur asrama. Malam-malam, aku mencoba tertawa kecil. Kok bisa dikaitkan sama ngintip? Tapi Wahyu balas lirih. Soalnya sebelum dia meninggal, dia pernah bilang ke ibunya, "Bu, aku lihat seseorang dari JENDELA ... Tapi dia juga lihat aku, padahal dia nggak punya mata." Sejak malam itu, aku tak pernah lagi buka tirai. Tapi kadang-kadang, sekitar pukul 2 pagi, aku masih mendengar ketukan halus dari jendela. Dan kadang, ketukan itu diselingi suara perempuan berbisik pelan. "Aku tahu kamu masih bangun. Boleh gantian lihat pakai matamu?" Namanya Yoga, anak jurusan teknik sipil, 2 tingkat di atasku. Ia tipe teman sekamar yang menyenangkan. Pendiam, tapi suka mendengarkan. Kadang bisa lucu dalam cara yang kering. Sejak pertama masuk kamar, aku merasa beruntung dapat teman sekamar seperti dia. Kami jarang keluar malam. Kalau tidak sedang ujian, kami sering ngobrol sebelum tidur. Kadang soal kampus, kadang soal hal-hal aneh yang kami dengar di asrama. Yoga yang cerita pertama soal kamar mandi lama yang disegel, juga soal jendela lorong yang katanya pernah memantulkan sesuatu yang beda. Aku nyaman dengannya. Sampai suatu pagi, dia tak terlihat. Hari itu, Yoga tak ada di kamar sejak subuh. Kupikir dia sedang ke kampus, tapi malamnya pun ia tak kembali. Keesokan harinya, aku tanya ke anak kamar sebelah, dan mereka hanya saling pandang, ragu. Salah satu dari mereka, Faiz, akhirnya berkata, "Rika, Yoga udah nggak ada. Dia meninggal. Dikubur 2 minggu lalu." Aku tertawa kecil, mengira mereka bercanda. "Gak lucu bro, Yoga semalam masih ngobrol sama gua." Mereka diam. Lalu Faiz buka ponsel dan memperlihatkan sebuah unggahan berita lokal. Mahasiswa Universitas Argaloka ditemukan tewas gantung diri di asrama. Dugaannya depresi. Foto wajahnya buram. Tapi aku mengenalnya, itu Yoga. Aku pulang ke kamar dalam keadaan setengah menggigil. Kupandangi ranjang Yoga, masih rapi. Tidak ada bekas tidur. Aku cermati lemari kecil tempat biasanya ia menyimpan barang. Kosong. Laci kosong, rak sepatu kosong. Tidak ada satupun jejak kehadirannya. Seolah ia memang tidak pernah ada. Tapi aku ingat jelas, kami baru ngobrol 2 malam lalu tentang suara dari bawah lantai kamar 05. Tentang mimpi-mimpiku yang makin aneh. Dan semalam, aku ingat betul dia berkata, "Ra,
Kalau suatu saat lu sadar, gua udah nggak di sini. Jangan pernah buka jendela kamar, jangan. Ya, malam itu, aku pura-pura tidur lebih awal, tapi sekitar jam 1:30. Aku mendengar ranjang sebelah berderit pelan, ada napas, ada suara, gesekan selimut, dan kemudian suara yang sangat familiar. Rika, lu belum tidur? Ya, aku tidak menjawab. Gua tahu lu pasti shock, tapi lu gak gila kok. Lu cuman ke bagian-bagian terakhir dari kamar ini. Aku tetap diam. Mataku terpejam rapat sampai aku merasakan ranjangku sedikit bergetar. Seseorang duduk di ujung kasurku. Lalu ada suara itu, pelan, seolah tertahan. Boleh gua tidur di sini sebentar, di bawah tempat tidur. Dingin banget malam ini. Paginya, aku terbangun sendiri. Ranjang yoga kosong. Tapi di atas bantalnya ada sesuatu yang tak seharusnya ada. Foto berbingkai kecil. Isinya potret 2 orang mahasiswa di dalam kamar ini. Aku dan Yoga. Tapi yang membuat darahku membeku adalah foto itu terlihat tua, usang, seperti sudah dicetak lebih dari 5 tahun lalu. Dan di sudut kanan bawah tertulis tanggal 12 Oktober tahun 2019. Padahal aku baru pindah ke asrama 2 minggu lalu dan belum pernah kenal Yoga sebelumnya. Awalnya aku pikir itu bekas kakiku sendiri, basah karena ke kamar mandi malam-malam. Tapi pola jejaknya aneh, tidak lengkap dan terlalu kecil untuk kakiku. Yang lebih aneh, jejak itu hanya satu arah. Selalu dari dalam kamar ke jendela, tak pernah ada jejak yang kembali. Pertama kali aku sadar, sekitar seminggu setelah Yoga menghilang. Pagi-pagi, saat aku hendak mengambil buku dari bawah meja, kulihat lantai dekat ranjang lembab. Ada jejak kaki Castle meninggalkan pola basah dari arah dalam kamar menuju kaca jendela. Kupikir, mungkin aku berjalan saat setengah sadar, atau mungkin Wahyu datang iseng semalam. Tapi pintu kamar terkunci dari dalam, dan saat aku cek, tidak ada bekas air di luar jendela. Malam berikutnya, aku bersihkan lantai, kering, tanpa noda. Ku tarik spray, ku sapu, bahkan ku tempeli kertas di dekat kaki ranjang sebagai penanda. Paginya, jejak itu kembali. Lebih jelas, lebih banyak, dan tetap tidak ada jejak masuk, hanya dari dalam kamar ke jendela. Aku mulai mencatat waktunya. Jejak itu selalu muncul antara pukul 2 sampai 03,3 pagi, dan selalu berakhir tepat di bawah jendela yang pernah dikunjungi sosok perempuan tanpa mata. Pernah satu malam, aku nekat begadang, menunggu, mengarahkan kamera ponsel ke lantai. Pukul 02,17, aku sempat terlelap, hanya 5 menit. Dan saat bangun, jejak kaki itu sudah ada. Lebih buruknya, ponselku mati total. Saat dinyalakan ulang, rekamannya kosong, dan wallpapernya berubah menjadi foto jendelaku sendiri, tapi dengan bayangan hitam berdiri di balik tirai. Padahal aku tak pernah ambil foto itu. Aku akhirnya mengadu ke satpam malam, namanya Pak Damar, seorang pria tua yang katanya sudah bekerja di area asrama sejak 1995. Saat aku tunjukkan foto jejak itu, ia hanya menghela napas berat dan berkata pelan, "Kamar ini pernah ditempati anak fakultas seni. Pernah ditemukan meninggal, tapi anehnya, jenazahnya berdiri kaku, nempel di kaca jendela." Aku menelan ludah. Dan sejak itu, tiap malam, orang bilang dia keluar jalan-jalan, tapi nggak pernah ada yang lihat dia balik. Sekarang aku sudah menaruh garam di bawah ranjang. Katanya, itu bisa membantu. Tapi setiap malam aku tidur, aku bisa merasakan kelembapan di lantai, dan bunyi lirih
dari arah jendela, seperti sesuatu mengelus kaca dari luar. Dan kadang, saat subuh, aku temukan jejak kakinya makin dekat ke ranjangku. Sampai pagi tadi, aku menemukan satu yang baru. Jejak kaki basah, berdiri diam, tepat di sisi tempat aku tidur. Pagi itu aku bangun dengan perasaan aneh. Seperti bangun di tubuh yang bukan milikmu sendiri. Mataku berat, tenggorokan kering, tapi bukan karena sakit. Lebih seperti habis digunakan terlalu lama oleh orang lain. Saat merapikan kasur, aku merasa sesuatu mengganjal di bawah bantal. Bukan ponsel, bukan charger, tapi sebuah buku kecil bersampul biru tua, agak lusuh, dengan noda seperti terbakar di pinggirannya. Aku tak pernah punya buku seperti itu. Tapi yang membuatku lebih bingung, ketika ku buka, halaman pertama bertuliskan, buku harian Rika. Tulisannya mirip, hampir seperti tulisanku, tapi ada yang janggal. Gaya hurufnya lebih melingkar, lebih lembut, lebih perempuan. Aku mulai membaca halaman-halamannya. Tertulis tenggal-tenggal dari 3 minggu terakhir. Setiap entry terasa familiar. Aktivitas harian, kelas, makan siang di kantin, ngobrol dengan yoga, melihat sosok di jendela. Tapi aku tidak pernah menulis ini. Dan lebih anehnya lagi, banyak dari kejadian yang tertulis, aku bahkan tidak ingat mengalaminya. Di salah satu halaman, tertulis, hari ini aku merasa tubuh ini lebih ringan. Dia Rika tidur lebih nyenyak dari biasanya. Kupikir, aku bisa tinggal sedikit lebih lama. Aku langsung berhenti membaca, tanganku gemetar. Ku kembali buka halaman paling terakhir. Dan di sana hanya ada satu kalimat, tertulis dengan tinta merah. Tua, hari ini, aku akan mengambil tubuh Rika sepenuhnya. Aku melempar buku itu ke pojok kamar. Tapi malam harinya, buku itu kembali ada di bawah bantal. Posisi yang sama, halaman terakhirnya berubah. Kini tertulis, terima kasih sudah menjaga tubuh ini selama ini Rika. Tapi sekarang, gantian aku yang menjagamu di dalam. Sejak itu, aku mulai kehilangan waktu. Kadang bangun pagi, dalam posisi yang berbeda. Pakaian yang kupakai bukan yang terakhir ku kenakan. Don't disermin. Aku merasa pantulanku telat 1 detik meniru gerikanku. Pernah satu malam, aku mencoba menulis di buku itu. Hanya satu kalimat, siapa kamu? Dan keesokan paginya, aku temukan jawabannya tertulis tepat di bawahnya. Tintanya masih basah. Aku kamu yang sudah lama terkunci. Ada sesuatu yang sangat salah denganku sekarang. Sesuatu yang tak bisa aku jelaskan. Dan aku takut bukan karena melihat hantu, tapi karena aku tak yakin aku masih nyata. Aku baru sadar ini bukan mimpi. Saat sedang duduk di kantin, memanggil Wahyu yang duduk 2 meja dariku. Wah, ini nasi gorengnya enak loh. Coba deh. Dia menjawab, bahkan membalas dengan guyonan khasnya. Tapi, matanya tak pernah melihat ke arahku. Bahkan sedikit pun tidak menoleh. Aku diam sejenak, lalu menoleh ke belakangku. Mungkin dia sedang berbicara dengan orang lain. Tapi tak ada siapa-siapa. Sejak pagi itu, aku mencoba bicara dengan lebih banyak orang. Satpam Asrama, anak jurusan komunikasi yang sering duduk di bawah tangga, dosen bahasa, bahkan ibu kantin. Mereka semua menjawab, namun tak satu pun dari mereka menatap langsung ke arahku. Wajah mereka kosong, seperti bicara ke udara, seolah hanya menanggapi suara, bukan keberadaan. Aku bahkan mencoba berdiri, persis di depan Faiz, menatap matanya tajam. Dia menjawab pertanyaanku tentang jadwal kelas, tapi tatapannya melewati tubuhku, seperti aku ini hanya kabut tipis yang tembus pandang. Aku mulai panik, lari ke kamar, berkaca. Kupandangi wajahku. Masih ada, masih pantul, tapi ada yang janggal. Bayanganku di cermin, berkedip,
setengah detik, lebih lambat, dan senyumnya tak berhenti bersamaan denganku. Aku mencoba mencubit lengan, menyentuh meja, menendang pintu. Masa terasa masih nyata, tapi saat aku menjatuhkan gelas di kantin malam harinya, tak ada satupun yang menoleh, padahal bunyinya pecah keras. Aku bahkan berteriak, "Apakah kalian semua buta? Aku di sini." Tak ada yang melihat, tapi salah satu mahasiswa perempuan di pojok berbisik pada temannya, "Kamu dengar suara aneh barusan? Kayak ada yang marah, tapi kosong." Ya, malamnya aku menangis, mengecek ponsel, tidak ada notifikasi, tidak ada pesan. Tapi tepat pukul 3 dini hari, ada satu chat masuk dari nomor tak dikenal. Tanpa nama, tanpa foto profil. Isinya, "Sekarang kamu tahu rasanya jadi aku. Selamat datang di sisi yang tak terlihat." Pagi itu aku terbangun dengan suasana kamar yang sangat hening. Bukan hening biasa, tapi hening yang terasa seperti dunia berhenti bernapas. Saat kulirik kalender meja di samping tempat tidur, mataku langsung tertuju pada angka merah besar. 17 hari itu seharusnya sudah lewat 3 atau 4 hari yang lalu, tapi kalender kertas itu masih menunjuk tanggal yang sama. Kukira aku lupa membalik halamannya, tapi saat kulihat lebih teliti, bagian kalender sudah kusobek sampai tanggal ke-17. Yang aneh, sobekan itu kembali utuh. Lembar tanggal 18 sampai 31 tidak ada. Kosong, hanya putih polos. Kupikir ini cuma hal kecil, tapi saat kulirik jam dinding, jarumnya tak bergerak. Tertahan tepat di angka 3:07 menit. Kupukul pelan, tak bergeming. Kekhawatiranku makin menjadi saat kulihat jam di ponsel. Layar menampilkan 17, jam 3:07 menit, persis seperti jam dinding. Tapi tak peduli berapa lama ku tunggu, angka itu tak berubah. Aku mencoba menyetel ulang jam secara manual. Begitu ku tekan tombol simpan, jam kembali otomatis ke jam 3:07 menit. 17, seolah hari itu tidak mau pergi. Kepalaku mulai pening. Ku keluar dari kamar dan bertanya pada Wahyu. Walau aku ragu, dia masih bisa melihatku sepenuhnya. Tapi kali ini, ia menatap ke arahku, walau hanya sekilas. "Hari ini tanggal berapa, Wahyu?" Dia menjawab tanpa pikir panjang. 17. "Kenapa? Bukan udah lewat ya?" Dia mengernyit. "Loh, kamu ngigau? Dari kemarin ya 17 terus." Ku coba cek papan pengumuman di lorong. Tanggal jadwal piket masih tertera sama ke-17. Sampai kutemukan hal yang lebih parah. Jam digital yang tertempel di ruang tamu asrama. Salah satu dari jam canggih sumbangan kampus itu. Berkedip, Ana, bukan karena error, tapi seolah mencoba mengatakan sesuatu. Aku gemetar, itu bahkan tanggal yang tidak ada. Aku kembali ke kamar, ku tatap kalender meja. Ada satu goresan samar di pojok bawahnya, tertulis dengan tinta pensil. "Hari ini tidak pernah selesai, karena kamu belum pergi." Dan entah siapa yang menulisnya. Di bawah kalimat itu muncul tulisan baru, seperti goresan kuku. "Kalau ingin hari ini berlalu, serahkan dirimu." Jam masih diam di angka yang sama. Langit tetap kelabu seperti pukul 3 subuh. Dan semua orang masih beraktivitas seperti biasa. Di dalam hari yang tak pernah maju, sekarang aku mengerti. Bukan aku yang tinggal di waktu, tapi waktulah yang kini tinggal di dalam aku. Sore itu hujan turun deras. Petir menyambar jauh di belakang bukit. Dan seluruh asrama terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku kehabisan ide. Bahkan tidur pun rasanya tak bisa menyelamatkanku dari kekacauan ini. Jadi aku iseng turun ke gudang bawah tanah asrama. Ruangan yang dulu katanya dipakai untuk menyimpan peralatan musik, dokumen lama, dan arsip kampus. Udara di dalamnya lembab seperti rongga tanah
yang menyimpan rahasia yang terlalu berat untuk dibagi. Di antara tumpukan map dan kardus yang setengah lapuk, aku menemukan sebuah bingkai foto besar, terbungkus kain abu-abu tua, dan di atas kainnya tertulis dengan spidol pudar. Asrama Melati 7-1982 kukibas pelan debunya. Lalu kubuka kainnya dengan hati-hati. Di dalam bingkai itu ada foto hitam putih berisi puluhan mahasiswa berdiri berjejer di halaman depan asrama. Mereka semua tersenyum, pakaian khas era Edian. Beberapa bahkan terlihat membawa buku, tas selempang kulit, dan satu dua mengenakan jaket alma mater lama. Tapi yang membuat jantungku berhenti berdetak sejenak, aku ada di foto itu. Wajahku, tatapanku bentuk rahang, bahkan tai lalat kecil di bawah bibirku. Semuanya persis. Aku berdiri di barisan tengah, nomor 11, dari kiri. Tersenyum tipis ke arah kamera, seolah benar-benar ikut berpose, seolah aku pernah hidup di tahun itu. Aku mencoba menyangkal, mungkin orang itu hanya mirip, mungkin ada ratusan orang di dunia ini yang wajahnya mirip denganku. Tapi mataku terus tertuju pada detail kecil. Kaos polos yang dikenakan orang itu sama persis dengan yang sedang kupakai hari ini. Tanganku gemetar saat memeriksa bagian belakang bingkai. Ada sobekan kertas kecil tertempel dengan selotip tua, tertulis daftar nama para mahasiswa di foto itu. Kubaca satu persatu sampai kutemukan nama ke-11. Rika Adiwira, Psikologi, 1981, menghilang Oktober tahun 1982. Hatiku terasa remuk, mataku berkunang-kunang. Rasanya seperti ditarik keluar dari tubuhku sendiri. Aku buru-buru membawa foto itu ke atas. Kutunjukkan ke Wahyu. Kukatakan, lihat ini. Aneh banget kan? Tapi dia hanya melihat sekilas, lalu mengernyit. Loh, ini siapa? Kok fotonya kosong gitu? Cuman 29 orang. Apa maksudmu? Ini aku. Lihat, baris tengah. Dia hanya menatapku bingung, lalu berbalik tanpa menjawab. Malam itu, aku tidur sambil memeluk foto itu. Tapi, saat terbangun keesokan paginya, bingkai foto itu menghilang. Dan yang lebih menyeramkan, di cermin kamar, ada tulisan samar yang belum pernah kulihat. Kamu tidak seharusnya melihatnya, tapi sekarang, kamu harus memilih. Kembali, atau menggantikan. Awalnya aku pikir, malam itu seperti biasa sepi, dingin, dan dipenuhi suara desir angin dari balik jendela retak. Tapi ada sesuatu yang aneh. Ada suara orang ramai di lantai bawah. Bukan keramaian biasa, bukan canda tawa penghuni asrama yang sering begadang sambil nonton film horor. Tapi, suara orang mengaji, pelan, lirih, dan terdengar berat, seperti gema, dari tempat yang jauh. Tapi jelas mereka membaca Yasin. Aku turun perlahan dari tangga, tak ingin mengganggu. Lampu aula utama menyala temaram. Beberapa penghuni duduk bersila menghadap foto yang disandarkan di atas meja kecil, dikelilingi bunga dan lilin putih. Foto itu adalah fotoku. Aku berhenti di anak tangga keempat dari bawah, menatap tak percaya. Wahyu duduk paling depan, tangannya memegang tisu, matanya sembab. Salah satu senior, Mas Bayu, membacakan doa, lalu berkata, semoga almarhum Rika Adiwira diterima di sisinya, dan di band tempat terbaik di alam sana. Amin. Dada kiriku mendadak nyeri, tanganku gemetar memegang pegangan tangga. Apa yang sedang terjadi? Aku mencoba bicara, berteriak, Wahyu, aku di sini. Ini aku, tapi tak ada satupun yang menoleh. Tak satupun yang melihat ke arah tangga tempat aku berdiri. Aku coba turun lebih dekat. Kakiku menginjak lantai aula, tapi tak terdengar suara langkah. Aku menepuk bahu Mas Bayu. Tanganku menembus tubuhnya.
Aku berlari ke kamar, ku sambar ponsel. Ku bawa ke galeri, ku cari selfie terakhir yang ku ambil beberapa hari lalu. Kosong. Galeri penuh file rusak, hanya satu gambar yang bisa dibuka. Gambar itu adalah foto tahlilan. Aku melihat diriku sendiri, sedang berdiri di tangga menatap ke arah mereka tepat seperti yang kulakukan barusan. Foto itu sudah diambil sebelum aku melakukannya. Keesokan harinya, suasana asrama kembali normal. Tidak ada lagi bunga, tidak ada meja tahlilan, tapi di papan pengumuman tertempel surat, turut berduka cita atas wafatnya Rika Adiwira, Psikologi 2024. Jenazah ditemukan di ladang belakang kampus, dalam keadaan mengenaskan. Mohon doanya. Kakiku lemas, mataku panas. Aku bahkan belum pernah ke ladang belakang kampus. Malam itu, ketika menatap cermin, aku akhirnya tahu yang mereka lihat. Bukan aku, bukan Rika, tapi sisa dari seseorang yang belum sepenuhnya sadar kalau ia sudah pergi. Dan suara dari dalam cermin berbisik, "Kamu tidak sedang hidup, kamu hanya belum selesai." Malam itu aku tidak tahan lagi. Suara-suara di kamar semakin jelas, bukan sekadar bisikan, tapi teriakan, dan kadang suara napas tepat di belakang telingaku. Aku mencoba bertahan selama berhari-hari, berharap semuanya cuma mimpi buruk. Tapi malam ini, ranjangku berdarah. Setiap kali ku tarik selimut, bercak merah itu muncul kembali dari manapun tidak jelas, tapi warnanya basah dan baunya seperti besi tua. Akhirnya aku nekat. Kuputuskan lari keluar dari kamar. Lari dari kamar 07 yang terasa semakin sempit dan penuh dengan sesuatu yang tak bisa kulihat. Lorong asrama Melati 7 panjang dan sempit. Lampunya kuning redup, bergoyang-goyang karena angin dari jendela ujung. Aku berlari melewati kamar 09, 11, lalu 13. Tapi saat kupikir sudah dekat dengan pintu keluar, aku malah kembali ke depan kamar 07. Aku mematung, menoleh ke belakang. Lorong yang sama, kamar-kamar yang sama, tapi ada yang beda. Kusadari sekarang, pintu-pintu di lorong itu berubah bentuknya. Nomornya tetap sama, tapi pegangan pintunya kini dari besi tua berkarat. Jendela kecil di atas tiap pintu memperlihatkan bayangan orang menatap dari dalam. Padahal semua kamar seharusnya kosong. Aku coba berlari lebih cepat. Kulewati kamar 09, 11, 13 lagi, dan kembali tiba di depan kamar 07. Tapi kali ini, kamarnya tak terkunci, dan dari celah pintu yang sedikit terbuka, keluar bau menyengat seperti bangkai lama. Kupaksa tubuhku terus berlari, tapi lorong itu seperti memutar, seperti ular yang menggulung dirinya sendiri, menyeretku kembali ke titik awal. Setiap lintasan membawa suasana berbeda. Dinding mulai bernoda tanggen-tanggen gelap. Lantai lengket seperti dilumuri cairan aneh. Lampu berkedip, lalu mati satu persatu. Lorong kini terasa lembab, seperti berada di bawah tanah. Pada siklus kelima, aku berhenti berlari. Tubuhku gemetar, kakiku lemas, dan saat menoleh ke belakang, ada aku yang lain sedang berjalan ke arahku. Bajunya sama, wajahnya sama, tapi dia tidak berkedip. Mulutnya terbuka sedikit, dan dari dalam mulutnya keluar suara lirih. Bukan kamu yang keluar malam itu, kamu tinggal. Aku yang berjalan keluar. Lalu lampu terakhir padam, dan lorong menghilang. Aku terbangun di lantai, masih di lorong, tapi kali ini semua pintu terbuka, dan dari tiap ruangan, seseorang dengan wajahku sendiri keluar perlahan semuanya, tersenyum. Pagi itu, aku bangun dengan rasa letih yang aneh. Tubuhku seperti baru keluar dari ruangan gelap yang lama sekali tak punya pintu.
Kupikir itu hanya mimpi buruk biasa, tapi anehnya, handphoneku tak menyala. Tanggalnya kacau, penuh notifikasi pesan. Dari sebulan yang lalu, kukira ponselku error, sampai aku membuka pintu kamar dan melihat asrama sudah berbeda. Cat dinding mengelupas. Beberapa kamar kini dipasangi palang kayu. Lantai yang kemarin bersih, kini dipenuhi debu. Saat turun ke aula, semua orang menatapku seperti baru melihat setan. Wajah-wajah panik, beberapa bahkan mundur perlahan. Lalu seorang pria berpakaian batik rapi menghampiriku. Wajahnya kurus, bermata dalam. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Sigit Kepala Asrama. Dia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kamu? Rika Adiwira?" "Iya, Pak," jawabku gugup. Dia menarik napas dalam, lalu menoleh kedua orang petugas yang berdiri di belakangnya. Kemudian, dia berkata pelan, "Kamu sudah dinyatakan hilang sejak 30 hari yang lalu." Aku menelan ludah, kakiku seketika dingin. "Maaf, Pak. Saya baru bangun tadi pagi, rasanya. Baru tidur malam tadi." Pak Sigit memandangku lama, lalu mempersilakan aku masuk ke ruangannya. Di atas meja kayu ruang kepala asrama, ada satu map merah, berisi laporan kehilangan, foto terakhirku, bahkan surat dari orang tuaku yang ikut datang ke kampus tapi tidak bisa menemukanku. "Kami bahkan sudah mengadakan pemakaman simbolis, Ra," katanya pelan. "Kami pikir kamu sudah..." Kalimatnya menggantung, tapi aku tahu maksudnya. Aku sudah dianggap tidak akan kembali. Aku duduk terpaku, sementara Pak Sigit sibuk menjelaskan prosedur pelaporan ulang. Dan saat itulah, aku melihatnya. Di balik pintu kaca buram ruang kepala asrama, ada sosok berdiri diam. Perempuan, rambut panjang, tubuhnya pucat. Tapi wajahnya tidak punya mata. Bibirnya tersenyum, tapi bukan senyum ramah. Senyum seperti seseorang yang tahu sesuatu yang tidak kamu tahu dan tak akan pernah kamu pahami. Aku membeku. Pak Sigit terus bicara, tapi suaranya terasa seperti suara dalam air. Perempuan itu tetap di sana, hanya diam. Dan sebelum dia pergi, dia mengangkat tangan dan menunjuk ke arahku, lalu meletakkan jari ke mulutnya. Isyarat, jangan bilang siapa-siapa. Sejak hari itu, aku kembali ke kehidupanku, tapi tidak pernah benar-benar sama. Karena setiap malam, saat aku tidur, aku bermimpi berada di lorong yang tak berujung. Dan setiap pagi, aku harus mengecek jam, tanggal, dan apakah dunia ini masih dunia yang aku kenal. Dan di hari ke-40, sejak aku kembali, aku menemukan secari kertas tergelincir di bawah pintu kamar. Tulisannya dengan tangan gemetar, "Rika belum kembali. Yang di kamarmu bukan kamu. Tamat. Atau baru dimulai." Kalau kalian merasa cerita ini terlalu mengada-ada, silakan matikan lampu, tutup mata, dan dengarkan baik-baik suara di sekitarmu malam ini. Karena menurut beberapa orang, yang benar-benar menghilang itu tidak selalu meninggalkan jejak, kadang hanya tubuhnya yang kembali. Dan kalau kalian mendengar ada yang memanggil namamu pukul 4 pagi nanti, jangan dijawab. Sekali kamu menoleh, kamu mungkin tidak akan pernah kembali. Aku Rika, atau setidaknya yang sekarang tinggal di tubuh Rika. Sampai jumpa, kalau memang kita masih di dunia yang sama.